Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Latifah, NIM 2402027, Prodi PIAUD, yang ingin mempresentasikan hasil dari tema 6 belajar dan memori untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Psikologi Umum dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Yamroni MPD. Teori belajar menurut Pavlov. Teori ini menjelaskan bahwa respon terkondisi dapat dibentuk melalui hubungan antara stimulus dan terkondisi dan stimulus netral. Teori ini menggambarkan proses pembelajaran melalui asosiasi stimulus dari lingkungan dan bersifat alamiah. Teori ini dapat diterapkan dalam banyak situasi di dunia nyata, seperti mengatasi fobia, kecemasan, dan ketakutan. Teori belajar menurut Skinner mengembangkan teori yang dikenal sebagai pengondisian operan. Teori ini berfokus pada bagaimana perilaku seseorang dapat dibentuk atau diubah melalui konsekuensi dari tindakan mereka. Teori belajar menurut Albert Bandura. Teori belajar sosial Bandura menekankan bahwa manusia belajar tidak hanya melalui pengalaman langsung, tetapi juga melalui pengamatan dan peniruan perilaku orang lain. Bandura menyebut proses ini sebagai pembelajaran observasional atau modeling. Teori yang meliputi pengkodean, penyimpanan, dan pengambilan. Yang pertama tentang pengkodean atau e-coding. Informasi yang masuk diubah menjadi format yang bisa dipahami oleh otak. Ini seperti menerjemahkan informasi ke dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh otak. Yang kedua, penyampaian atau storage. Informasi yang sudah dikodekan disimpan dalam otak. Ada beberapa jenis penyimpanan dari jangka pendek, misalnya mengingat nomor telepon sebentar, hingga jangka panjang seperti mengingat kenangan masa kecil. Yang ketiga, pengambilan atau retrieval. Ketika kita ingin mengingat sesuatu, otak mencari dan mengambil informasi yang tersimpan di dalam otak kita. Lupa dan faktor yang mempengaruhinya. Lupa adalah fenomena alamiah yang dialami setiap orang. Ini adalah ketidakmampuan untuk mengingat informasi yang sebelumnya telah disimpan dalam ingatan. Lupa dan faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi lupa diantaranya adalah waktu, interferensi, kondisi emosional, kesehatan, dan cara pengkodean. Yang pertama, waktu. Semakin lama informasi disimpan, semakin besar kemungkinan kita lupa. Ini seperti yang lama tidak dibaca, isinya jadi semakin kabur. Yang kedua, interferensi. Informasi baru atau lama yang serupa dapat mengganggu pengembalian informasi yang ingin diingat. Bayangkan mencoba mengingat nomor telepon baru saat masih ingat nomor telepon lama. Yang ketiga, kondisi emosional. Saat kita sedang stres, sedih, atau terlalu senang, kemampuan mengingat bisa terganggu. Yang keempat, kesehatan. Penyakit tertentu seperti Alzheimer atau demensia dapat menyebabkan masalah ingatan yang serius. Selain itu, kurang tidur, nutrisi buruk, dan konsumsi alkohol juga dapat mempengaruhi daya ingat. Yang terakhir, cara pengkodean informasi. Jika informasi tidak dikode dengan baik saat pertama kali diterima, akan sulit untuk diingat kembali. Misalnya, menghafal tanpa memahami konsep yang lebih mudah dilupa. Tips untuk meningkatkan daya ingat. Yang pertama, ulangi informasi. Semakin sering mengulangi informasi, maka akan semakin kuat ingatan kita. Yang kedua, buat asosiasi. Hubungkan informasi baru dengan hal yang sudah familiar. Yang ketiga, gunakan teknik mnemonics, misalnya akronim atau singkatan yang dibentuk dari huruf awal dan beberapa kata, misalkan warna pelangi, yellow, kuning, red, merah, ya bisa seperti itu. Terus
Visualisasi. Visualisasi adalah membuat gambar mental yang jelas dan hidup dari informasi yang ingin diingat. Yang selanjutnya metodologi. Metodologi atau istana memori. Metode ini mengajarkan kita untuk menghubungkan informasi yang ingin diingat dengan tempat-tempat yang sudah familiar. Bayangkan kamu berjalan-jalan di rumahku, dan di setiap ruangan atau sudut, kamu meletakkan informasi yang ingin kamu ingat. Yang keempat, jaga kesehatan. Tidur yang cukup, makan yang bergizi, olahraga yang teratur itu sangat penting untuk kesehatan otak kita. Yang terakhir, kelola stres. Stres dapat mengganggu konsentrasi dan kemampuan untuk mengingat. Presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.